Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah memeriksa 9 hakim konstitusi terkait dengan kasus dugaan pelanggaran etik. Seluruh bukti terkait dengan kasus dugaan pelanggaran kode etik oleh Hakim MK dalam uji materi batas usia Capres-Cawapres telah lengkap. Publik ini menanti putusan MK-MK yang akan dibacakan pada Selasa 7 November esok. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah memeriksa seluruh hakim MK dan sejumlah pelapor, serta menyelesaikan 19 laporan dari jumlah total 21 laporan dalam persidangan dugaan pelanggaran kode etik kepada 9 hakim MK. Sesuai rencana, MK akan memutuskan kasus dugaan pelanggaran kode etik terhadap 9 hakim MK dalam putusan soal batas usia Capres-Cawapres pada Selasa 7 November 2023 besok. Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki menyebut dugaan pelanggaran etik terhadap Ketua MK Anwar Usman terbanyak dibandingkan hakim lainnya. Jimli menegaskan bahwa masih terbuka kemungkinan putusan MK bisa menganulir putusan MK nomor 90. Putusan yang akan kami baca termasuk jawaban terhadap tuntutan supaya putusan MK ini ya ada pengaruhnya terhadap putusan MK sehingga berpengaruh kepada pendaftaran capres. Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menyebut, bukan berarti putusan MK terkait uji materi pasal 169Q Undang-Undang Pemilu itu tidak bisa diotak-atik. Bisa saja MK dalam amar putusannya memerintahkan MK mengkaji ulang atau memeriksa ulang pasal tersebut. Akan mengubah apa-apa dalam arti nanti dalam amar putusannya hanya bisa menyangkut sanksi ya kode etik terhadap hakim yang bersangkutan. Bisa saja misalnya MK menyatakan MK meminta supaya MK segera memeriksa ulang atau mengkaji ulang pasal yang jadi permasalahan kita hari ini, pasal 169 huruf Q mengenai salah satu syarat Capres-Cawapres. Karena sudah ada perkara yang masuk tuh, ada 3 perkara yang masuk sudah ke Mahkamah Konstitusi. Nah misalnya hal itu bisa dilakukan dan Prof. Jimli sebagai Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, jadi memang track record-nya kelihatan bahwa Prof. Jimli ini suka membuat terobosan. Saya kira implikasi pada putusan 90 ini jadi penting. Dewan Etik seperti MK memang tidak bisa misalnya menyuruh KPU mencoret nama Gibran. Tidak bisa, karena itu udah beda kewenangannya. Tapi kalau meminta MK untuk memeriksa ulang, menurut saya bisa. Karena ada implikasi yang sangat serius pada putusan 90, sementara tugas Majelis Kehormatan MK ini adalah untuk mengembalikan marwah atau legitimasi MK. Jadi sangat-sangat relevan. Sementara itu, mantan Hakim Konstitusi Idewa Gede Palguna mengatakan bahwa putusan MK tidak bisa secara langsung membatalkan putusan MK nomor 90. Akan tetapi, putusan MK bisa dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan uji material kembali. Tapi begini, kalau yang dimaksud itu adalah untuk mempengaruhi langsung putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 yang sudah berlaku itu, saya kira tidak ada rasionalitas hukum yang bisa menerobos prinsip yang ditentukan dalam pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Tapi persoalannya adalah begini, apakah norma yang telah diberi tafsir baru oleh Mahkamah Konstitusi itu dapat diuji kembali? Saya mengatakan dalam berbagai kesempatan dapat, dan itulah cara hukum yang dibenarkan menurut hukum acara yang berlaku sekarang. Cuma ada syaratnya, yaitu syaratnya adalah menurut pasal 60, harus ada alasan konstitusional baru untuk mengajukan itu. Untuk admissibility-nya dulu, untuk dapat diterimanya dulu, untuk dapat dibuka kembali dulu kasus itu. Harus ada alasan konstitusional baru. Nah, kemudian dari situ lalu harus dibangun alasan lagi untuk menyatakan bahwa norma pasal 169 huruf Q yang telah diberi penafsiran oleh Mahkamah Konstitusi itu adalah bertentangan dengan konstitusi. Itu jalannya. Nah, jadi apakah nanti putusan Mahkamah
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dapat berpengaruh dalam pengertian kalau itu dijadikan sebagai dasar atau alasan untuk menjadikan alasan konstitusional baru pengajuan permohonan atau bahkan alasan untuk membuktikan inkonstitusionalnya penafsiran Mahkamah Konstitusi, dapat saja kalau dalam konteks demikian. Tapi kalau langsung kemudian membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90, tidak, karena itu bukan kewenangan Majelis Kehormatan. Jika MK akhirnya mengambil terobosan itu, maka drama politik bisa terjadi. Posisi Gibran Rakabuming Raka yang diuntungkan oleh putusan MK harus kembali was-was dengan situasi yang ada. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.